Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati, ada 3 golongan manusia berkaitan dengan kebutuhan akan keselamatan. Golongan manusia yang pertama adalah mereka yang merasa tidak butuh penyelamat. Yang kedua adalah mereka yang merasa butuh keselamatan, tapi mereka mengusahakannya dengan kekuatan mereka sendiri, dengan cara-cara mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah mereka yang membutuhkan keselamatan dan mereka sadar bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. 3 gambaran manusia ini dapat kita pelajari di dalam Yesaya 55 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, "Ayo, hai semua orang yang haus." Haus di sini menggambarkan tentang kita sebetulnya orang yang merana. Tuhan berkata, kamu itu haus. Haus akan apa? Haus akan keselamatan. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita itu orang yang merana. Kita itu orang yang sebetulnya haus. Kita tidak menyadarinya, kita menipu diri kita sendiri. Itu sebabnya dia berkata, "Ayo, engkau semuanya yang haus." Nah, saudaraku, ini undangan kepada golongan manusia yang pertama tadi. Dan Tuhan berkata, "Marilah dan minumlah air." Saudara pasti ingat bahwa Tuhan juga pernah berkata, bahwa barang siapa minum daripadaku, dia tidak akan haus lagi. Akulah air kehidupan. Nah, saudaraku yang kasih, lalu dikatakan, "Dan hai orang yang tidak mempunyai uang." Jadi ini orang yang butuh keselamatan, tapi dia berpikir dia bisa membelinya. Namun keselamatan tidak bisa dibeli. Atau golongan yang ketiga tadi, dia butuh keselamatan, tapi dia tidak punya cara, tidak punya uang untuk mendapatkannya, tidak punya alat tukar untuk mendapatkannya. Uang fungsinya sebagai alat tukar untuk mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan sesuai dengan harga yang ditetapkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada ketiga golongan manusia ini Tuhan berkata, "Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran." Menarik sekali, karena Nabi Yesaya sudah menunjuk kepada karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sebagaimana Alkitab berkata bahwa kita dibayar bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Itu sebabnya tidak dengan bayaran, tidak dengan proses pembelian kita diselamatkan, tapi dengan darahnya yang dicurahkan. Dia sudah menjadi alat tukar kita, sehingga kita diselamatkan. Tetapi sayang sekali, karya yang spektakuler itu, seseorang mau mati di kayu salib, mau disiksa sedemikian dahsyatnya, namun kita mengatakan, "Aku tidak butuh keselamatan," atau kita berkata, "Aku bisa mengusahakan keselamatan itu." Sesungguhnya keselamatan tidak ada kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang dianugerahkan di atas segala nama. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lebih dahsyat daripada itu, yang mampu menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Itu sebabnya Yesaya menulis dalam ayat yang kedua, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Yesaya mengatakan, mengapa kamu mencari dan mencari keselamatan, padahal yang kamu terima bukan keselamatan yang sebenarnya. Mengapa kamu terus berusaha dengan cara kamu sendiri, padahal itu bukan keselamatan yang sebenarnya. Ada berbagai macam agama-agama lain mencari keselamatan. Ada berbagai macam aliran-aliran yang lain mencari keselamatan. Dan Tuhan berkata, itu bukan roti yang sebenarnya. Itu bukan keselamatan yang sebenarnya. Jangan membelanjakan waktumu, jangan membelanjakan energimu untuk sesuatu yang tidak akan menyelamatkanmu. Entahkah itu uangmu, entahkah itu prinsip-prinsip hidupmu yang di luar daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tuhan berkata, dengarkan firman-Ku, dengarkan sabdaku, maka engkau akan menikmati segala yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Lebih lezat dari segala sesuatu yang pernah engkau ketahui, bahkan yang bisa diberikan oleh dunia ini. Ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengar firman, datang kepadanya, serahkan hidupmu, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan dianugerahkan kepadamu. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Tuhan ingin berkata kepadamu, apa yang sudah dia janjikan, keselamatan yang dia janjikan, pasti dia genapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau masuk golongan yang mana? Biarlah kita masuk dalam golongan yang ketiga, yang membutuhkan keselamatan, dan kita tidak memiliki daya untuk mendapatkan keselamatan itu, kecuali meresponi firman Allah. Iman timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita percaya Dia adalah Juru Selamat. Lalu kita datang mendekat kepadanya, serahkan hidup kepadanya, dan selanjutnya kita berjalan di dalam janji-janjinya, sebab janji-janjinya pasti digenapi. Terimalah keselamatan itu, maka engkau akan selamat. Bahkan selamat mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati.